Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan pelajaran di mata pembelajaran SKI di kelas 11. Nah, kemudian setelah kalian kemarin mempelajari gerakan dan pembaharuan ide-ide dan tokohnya, sekarang kita beralih pada bab selanjutnya, yaitu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, mengapa sih pengaruh perkembangan Islam pembaharuan itu sampai di Indonesia? Nanti kita ada 3 jalur, yaitu yang pertama itu ada jalur haji. Mengapa jalur haji bisa mempengaruhi gerakan Islam di Indonesia? Yang pertama itu adalah setiap tahunnya pemerintah negara Indonesia itu mengirimkan rombongan haji. Kemudian di sana jamaah rombongan haji itu ada bertukar pikiran, kemudian silaturahmi, kemudian dan lain sebagainya. Untuk itu di situ mulai terserat ide-ide baru. Kemudian banyak ulama dan mahasiswa yang berangkat haji, dan ketika nanti pulang ke Indonesia mereka membawa pembaharuan bagi negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada publikasi. Publikasi itu seperti majalah-majalah, kemudian koran dan lain sebagainya. Kemudian itu ada peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa ini sangat penting sekali untuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Seperti mahasiswa Indonesia itu berkuliah di dulu kan banyak mahasiswa berkuliah di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian di Hijaz dan di Yaman. Terutama ini banyak sekali mahasiswa di Islam, maksud saya mahasiswa Indonesia itu berkuliah di Mesir karena Mesir menjadi pusat peradaban Timur Tengah. Kemudian ada gerakan pembaharuan Islam menurut ahli, yaitu menurut Nurcholish Madjid. Itu adalah gerakan dengan berarti proses perombakan pola pikir dan tata cara kerja yang lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Jadi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu mengubah tata pola atau tata kerja yang lama digantikan dengan tata pola kerja yang baru. Kemudian ada corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Itu juga ada 3. Yang pertama itu ada tradisionalis. Tradisionalis itu sangat tidak ingin mengubah pembaharuan yang sudah ada menjadi menggantikan tradisi yang ada. Kemudian ada gerakan reformis atau juga fleksibel. Gerakan ini juga menerima atau bisa mengubah, menginovasi dan memodifikasi. Kemudian ada gerakan radikal atau juga diartikan dengan anti tahayul. Nah, setelah adanya aliran-aliran pembaharuan Islam dan corak gerakan pembaharuan Islam kemudian muncul ormas-ormas atau organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini didirikan pada tanggal 17 Juli, tepatnya pada tahun 1905 di Jakarta. Ini adalah organisasi tertua
tertua di Indonesia. Kemudian ada Syarikat Islam. Syarikat Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, ini Syarikat Islam ini organisasi tertua kedua setelah Jamiatul Khair. Kemudian ada yang ketiga itu ada Persatuan Umat Islam. Nah, Persatuan Umat Islam ini didirikan pada tahun 1911 Masehi. Didirikan oleh Kiai Abdul Halim dari Majalengka, Jawa Barat. Kemudian ada ormas terbesar di Indonesia, ada Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 18 November. Kemudian ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kemudian Ormas Muhammadiyah ini juga sudah melahirkan universitas, kemudian sekolah-sekolah dan pesantren. Kemudian ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad Al-Islamiyah ini muncul didirikan pada tahun 1914. Tepatnya pada 6 September. Kemudian ada Persatuan Islam atau juga disingkat dengan Persis, adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian ada ormas atau organisasi terbesar di Indonesia, itu ada Nahdlatul Ulama. Nah, ormas ini juga didirikan pada tanggal 31 Januari, tepatnya pada tahun 1926. Pendirinya ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau juga adalah pencetus revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1045. Kemudian ada yang terakhir, ini ada Majelis Islam ala Indonesia, didirikan pada tanggal 21 September tahun 1937, dan ini juga atas prakarsa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Bahwa bisa kita simpulkan juga itu pembaharuan gerakan Islam di Indonesia itu dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya itu ada Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, itu ada pendiri dari Muhammadiyah. Kemudian ada Haji Surkati, itu pendiri Al-Irsyad. Kemudian ada Kiai Haji Zamzam, itu pendiri Persis. Kemudian ada jalur-jalur masuknya gerakan pembaharuan ke Indonesia, itu ada 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur haji, yang kemudian tadi ada jalur mahasiswa, dan ada jalur publikasi. Nah, secara umum munculnya pembaharuan Islam di Indonesia itu merupakan wujud atau respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan terlebih dahulu. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap berjuang dalam berjihad.